Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasoihul Ubad. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada makalah yang ke-29 yang berisi tentang tips untuk bisa menjadi orang yang mulia di depan orang lain. Artinya kita bisa menjadi orang yang pede lah bersama dengan orang lain. Tips dari Sayyidina Ali. Baik, langsung saja kita mulai kajian kitab Nasoihul Ubad ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadini hawala kulinatin salawala khususus salim mu'alif hadal kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin wa ya mujid basailin wa liqad ajadna menajid ya sallallahu murad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu at-tasi'atu kang kaping 9 wal isruna lan 20 iku an aliyin dan riwayatake saking sahabat Ali radhiyallahu mugi-mugi ngridani sinten Allah anhu anda saking niksa ing Sayyidina Ali wa karrama lan mugi mulyaake sinten Allah wajhahu ing slirane Kanjeng Nabi. Tafaddala awiyah kebagusan sapa sira alaman ing atase wong syi'ta kang ngarepake sapa sira ai ahsin tegese gawe bagus sapa sira alai ilaihi maring man wa an imlan paling kenikmatan sapa sira alaihi ngapasi man fa anta moko utawi sira iku amiruhu wong kang bisa merintah maring man. Maksudnya piye? In ahsanta tegese lamun in ahsanta tegese lamun agawe bagus sapa sira ila syaksin maring awaan bil atoi kelawan peparing sirta moko dadi sapa sira iku amiron wong kang bisa mrentahi lagu maring man. Pertama itu. Ini tipsnya dari Sayyidina Ali. Kalau kita mau menundukkan orang lain, cukup dengan cara kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Pasti orang lain itu akan tunduk kepada kita. Entah dia tunduk karena pengen jadi penjilat ataupun yang lainnya. Wes beri saja sudah. Aman. Ini tips dari Sayyidina Ali. Dan kenyataannya memang seperti itu. Gitu. Ya mungkin sampean bertemu dengan pejabat biasa saja sampean karena sampean tidak punya tanggungan. Tapi ketika bertemu dengan tetangga ternyata sampean punya utang, atau ketemu dengan Pak RT, rumah sampean sampean rumah numpang dikasih Pak RT makan kadang disumbang oleh Pak RT, mesti cek tunduk sampean di Pak RT seperti itu. Maka kalau kita jadilah orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang, pasti kita akan disegani. Kalau perlu kita juga bisa memerintah orang lain. Ya itu normal ya sudah. Itu tips yang pertama dari Sayyidina Ali. Tapi sebaliknya lanjutannya adalah was'alam jaluk sapa sira man ing wong syi'ta kang karep sapa sira fa anta moko utawi sira iku asiruhu tawanane man. Ai was'al tegese jaluk sapa sira anna saing menungso ma ing perkara taju kang butuh ing ma minal mali bayane saking pondo wal ilmi lan ilmu fa ini tajta lamun karep sapa sira ila saksin maring awa-awaan fi dalika ing dalem mengkono-mengkono man sirta moko bakal dadi sapa sira iku abdan kawula lahu maring sakhs nyapa
li anan nufusa karena sak temene awa-awaan iku jubilat den tare apa nufus bihubbi man kelawan demen maring wong ahsana kang gawe bagus sapa man ilaiha maring nufus kama kaya keterangan fil hadis kang tetep ing ketutur ing dalam hadis isina hadis wa man utawi sapa wong iku ahabba demen sapa man sayan ing siwiji-wiji kang gedhe fa wa moko utawi man iku asirun bakal dadi tawanan lahu kedue syekh. Terus mari ngono wali qauli aliyan karramallahu wajha wali qauli aliyan lan karana dawuh sayyidina Ali karrama mugi mulyake sinten Allah wajhahu ing selirane sayyidina Ali ana nyatane dawuh ana utawi ingsun iku abduman kawulane wong alamane kang ngajari sapa man ing ingsun harfan ing huruf saiji fa insya moko lamun ngersake sapa man bani moko iso adol sapa man ing ingsun wa insya lan lamun ngersake sapa man takoni moko bisa merdekake sapa man ing ingsun. Tapi sebaliknya kalau tadi kita mau menjadi orang yang bisa memerintahkan orang lain, kasih aja, kasih kebaikan terus, tanamkan terus hutang budi kepada orang lain. Insya Allah orang lain itu ada dalam genggaman kita dan bisa kita kendalikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya itu tadi sudah. Ya itu tadi. Nyapa jadi makanya anak itu kok anune kepada orang tua ya karena memang selama ini yang berbuat baik kepada mereka itu memang orang tuanya. Coba wong dia mesti melok. Makanya kalau kita menjadi orang tua ingin ikuti oleh anak, teruslah berbuat baik kepada anak. Jangan anak itu itu tadi apa dimarginalkan, dikeras, ditendang, dicaci, dimaki. Pasti dia akan cari orang lain. Maka kalau kita mau mengendalikan anak, ya caranya itu teruslah berbuat baik kepada anak. Teruslah menjadi orang yang lintalam, orang yang menjadi yang lemah lembut kepada anak kita. Tapi ketika salah ya kita tegas, pasti akan diikuti gitu loh. Nah tapi sebaliknya kalau kita sudah mau menjadi seorang hamba, jadi was'al man syi'ta fantas, boleh kita meminta. Kalau kita sudah meminta kepada orang lain, pasti kita juga akan mengikuti perintahnya orang yang senantiasa memberi kepada kita. Itu sebaliknya. Makanya di sini dikatakan mintalah kamu kepada semua orang yang kamu kendaki, baik itu berupa harta ataupun ilmu. Ketika seseorang itu butuh akan hal tersebut, ya kan? Ketika kamu membutuhkan hal tersebut dari orang lain, maka kamu pasti akan menjadi seorang hamba. Begitu juga murid terhadap gurunya. Kenapa semua murid, semua santri itu taat kepada gurunya? Ya karena memang santri itu butuh ilmu dari gurunya. Dan gurunya senantiasa memberi. Gitu. Kenapa kok bisa seperti itu otomatis? Ya satu, kata Sayyidina kan di sini itu li'annan nufusa jubilat biman ahsana ilaiha. Karena memang jiwa itu memang akan tertarik kepada seseorang yang senantiasa berbaik kepadanya. Selain itu memang sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadisnya yang berbunyi man ahabba syai'an fa huwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan menjadi tawanannya sesuatu. Cinta apa? Cinta ke burung, ya kan? Pagi-pagi sudah bangunkan pagi-pagi sudah ngerawat burungnya, mandikan burungnya, ngasih makan, bahkan majikannya kadangnya belum mandi, ya tidak? Dan itu nyata, karena setiap jiwa itu pasti akan tertarik dengan sesuatu yang senantiasa membuat dirinya bahagia, kalau kita suka kepada burung, ya itu sudah. Kita suka kepada burung itu senantiasa membuat kita bahagia dengan suaranya. Dan kita mengendaki suaranya burung atau bulunya burung, pasti kita akan lari untuk menjadi merawatnya itu. Mainan juga sama semuanya. Maka kalau kita tidak mau menjadi tawanan orang lain,
Jangan mudah kita berkeluh kesah kepada orang lain. Jangan mudah kita minta pertolongan kepada orang lain. Selama kita bisa upayakan semaksimal kemampuan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan menjadi orang yang senantiasa disegani oleh orang lain. Itu yang kedua. Ya, maka kalau kita ingin tidak bermasalah, ya ini kita tidak mau menjadi, kita tidak bisa menjadi, kita tidak mau merintah, kita tidak mau menjadi. Kalau artinya kita level satu, sak level, kita sak level. Kalau sak level bagaimana? Wastagni lan ngalapo sapa cukup sapa sira aman saking wong sik ta kang ngersake sapa sira ing man. Fa innaka moko sak temene sira iku nadhiruhu dadi bandingane man. Ai iktafi tegese ngalapo cukup sapa sira bima kelawan perkara indaka kang ana ing dalem sandinge sira minar rezeki bayane saking rezeki wala takir lan ojo butuh sapa sira fil mali ing dalem pondok li saksen krana wong suwiji laniyen kang sugih kathiril mali kang akeh bondone fa illam taftakir lamun ora fa illam taftakir moko lamun ora karep sapa sira ilaahi maring sahes sirta moko dadi sapa sira iku ghaniyan wong kang sugih mislahu hale upamane sahes. Maka kalau kita mau sebanding setara dengan orang lain, dengan orang kaya sekalipun sudah, maka cukuplah kita merasa bangga, merasa senang dengan apa yang kita miliki. Maka kita akan setara dengan orang lain. Nggak ada urusan orang kaya seperti apapun, tapi kita tidak pernah membutuhkan dia, kita tidak pernah meminta-minta kepada dia. Kesungkan awet dewi biasa aja. Pasti kita berani menjawab, aku lu gak mangan tepawakmu. Bisa kita, setara kita. Meskipun kita kondisinya seperti itu secara materi, tapi mereka tidak akan bisa banyak berbuat apa-apa kepada kita itu. Sebanding. Bisa ketika gak, aku gak butuh, aku gak butuh. Makanya kalau ingin kaya itu, jadilah orang yang senantiasa bisa menerima terhadap kondisi kita pribadi. Maka kita juga tidak akan mudah dilecehkan oleh orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita senantiasa butuh kepada orang lain, yakinlah kalau kita pasti akan menjadi budaknya orang lain. Urusan ilmu ya sama. Bahkan kalau urusan ilmu kan Sayyidina Ali berkata, ana abdu man allamani harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang mengajarkan aku meskipun satu huruf. Maka ketika orang tersebut itu mau, dia bisa memerintahku atau menjadikanku budak. Dia bisa menjualku. Kalaupun dia mau, dia juga bisa memerdekakan aku. Karena aku siap menjadi hamba. Ya wajar. Lawang Sayyidina Ali itu gurunya kan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pantaslah seperti itu. Sayyidina Ali, ya itu normal dimiliki oleh semua orang, karena memang hadisnya Kanjeng Nabi sudah mengatakan man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Maka kalau kita tidak mau dikendalikan oleh orang lain, ya senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tapi aja urusan ilmu ya. Jangan urusan ilmu. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dari ilmu pengetahuannya selamanya, kita tidak akan jadi orang pintar. Maka kita tetap harus belajar. Mau tidak mau kita harus taklim kepada sahibul ilmi, orang yang berilmu. Tapi kalau untuk urusan harta, urusan sudahlah. Menyakitkan. Jadi jadilah orang yang bisa mulia di depan orang lain. Dengan cara apa? Terimalah kondisi keadaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Itu tips dari kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kalau kita ingin menjadi seorang raja, maka banyaklah berbuat baik kepada orang lain. Tanamkan hutang budi kepada orang lain. Pasti kita bisa menjadi seorang raja yang sanggup memerintahkan semua orang yang sudah menerima kebaikan yang sudah kita lakukan.
Tapi sebaliknya atau kalau kita mau dihargai oleh orang lain, kita disegani orang lain tidak mau mengganggu kita, orang lain tidak mudah mengendalikan kita atau memerintah kita, jadilah orang yang senantiasa menerima terhadap segala kondisi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau urusan kekayaan, kita pasti akan memiliki status kaya sama seperti orang lain. Meskipun secara materi mungkin kita tidak sekaya mereka, tapi mereka pasti tidak akan segan kepada diri kita. Jangan sekali-kali kita menjadi budaknya orang lain. Dengan cara apa? Kita banyak berkeluh kesah kepada orang lain, kita banyak menerima kebaikan dari orang lain, karena itu bisa menyebabkan diri kita akan diperintah dan akan dikendalikan oleh mereka. Jadilah orang yang tegar, jadilah orang yang kuat. Bahkan ada perkataan yang menurut saya ini bagus: teruslah mengalah sampai tidak ada satupun orang yang sanggup mengalahkanmu. Teruslah merendah sampai tidak ada satupun orang yang sanggup untuk merendahkanmu. Artinya apa? Kita harus betul-betul mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, karena dengan sifat syukur atas segala nikmat itu bagian dari qanaah, dan qanaah itu adalah hal yang akan membuat diri kita kaya dan bisa dihargai dan disegani oleh orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuannya dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadina wa ala kulli niyatin shalihah wa nasusu pada kitab Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin wa liqad ajatina min hawaijatina al-akhirah. Hassallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umuradina al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.